Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan One House Channel. Sebelum masuk ke tema video, saya mau review sedikit mengenai tentang tabu lampot anggur. Ini adalah beberapa koleksi saya, anggur Early Adora yang saya tanam di dalam pot. Banyak dari teman saya mempertanyakan, emang bisa ya pohon anggur ditanam di dalam pot hingga berbuah? Padahal bukti pohon anggur yang sudah berbuah di dalam pot itu sudah banyak. Tapi mereka masih aja mempertanyakan, mungkin ya ada beberapa dari mereka yang belum pernah melihat pohon anggur yang berbuah di dalam pot. Dan masih berhubungan dengan tabu lampot anggur, ini ada teman saya menanyakan di dalam kolom komentar, komposisi apa saja yang bagus untuk media tanam anggur khususnya untuk tabu lampot? Karena dia masih pemula dalam menanam anggur. Katanya kemarin lalu dia diberi temannya bibit anggur yang ada di polybag, dan rencananya mau ditanam di dalam pot yang agak besar. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya sudah pernah membuat video mengenai komposisi idealnya, bagaimana cara membuat media tanam untuk pohon anggur yang ada di dalam pot. Dan kali ini saya akan membuatnya lagi. Komposisi apa saja yang saya gunakan, langsung saja ya kita praktekkan secara langsung. Iya, langsung aja cekidot. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu adalah potnya. Untuk ukuran pot ya kita terserah ya mau menggunakan ukuran pot berapa. Tapi di sini saya ada pot yang tidak terpakai dengan diameter dalam lubang pot ini sekitar 40 cm. Saya kurang tahu kapasitasnya berapa liter ini. Kemudian tiang penyangga saya menggunakan pralon dengan ketinggian sekitar 130 cm dari dasar pot ya. Untuk ukuran pot seperti ini saya menggunakan 3 batang saja, yang tentunya di dalam pralon itu sudah saya susupi dengan batang-batang bambu agar lebih kuat, tentunya untuk menyangga pohon anggur serta nanti kalau sudah berbuah agar lebih kuat lagi. Kemudian media tanam standar ya, saya menggunakan bahan utamanya yaitu sekam bakar. Saya campur dengan sekam lapuk atau sekam mentah. Jika kalian mau menambahkan sedikit tanah juga tidak apa-apa, karena saya juga menambahkan sedikit tanah, hanya saja sangat sedikit. Selanjutnya adalah arang dari kayu bakar ya, arang kayu yang saya gunakan. Lalu saya juga menambahkan sedikit dari kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini hanya opsional saja, jika kalian mau punya ya gunakan, jika tidak punya ya tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian ini juga sifatnya opsional ya. Jika kalian punya humus bambu, campurkan sedikit humus bambu ke media tanam, itu akan lebih bagus lagi. Namun saya ini menggunakan kompos dari daun bambu yang sudah saya fermentasi. Untuk video pembuatan kompos daun bambu, link videonya sudah saya letakkan di deskripsi, silahkan dilihat jika kalian ingin membuatnya. Kemudian juga ini adalah koke kambing yang sudah saya fermentasi. Seperti biasa, link pembuatan kue kambing yang difermentasi sudah saya letakkan di deskripsi jika mungkin kalian ingin membuatnya sendiri di rumah. Namun jika kalian tidak mau repot membuatnya ya beli saja di toko pertanian, juga pasti adalah toko pupuk ya, kue kambing yang sudah difermentasi. Selanjutnya lagi menggunakan NPK 1616 atau NPK seimbang, saya gunakan sekitar 1 sendok makan. Atau kalian juga bisa menggunakan NPK seimbang 15-15-15, itu juga sama. Kemudian yang ini juga opsional sifatnya, saya menambahkan sedikit pecahan dari kulit telur yang nantinya akan saya campur dengan media tanam, karena kita tahu bahwa pecahan kulit telur ini jika kita gunakan secara langsung ke media tanam dia bersifat slow release. Jadi saya rasa itu cukup bagus untuk cadangan nutrisi kalsium ketika berbuah nanti. Sebenarnya tidak ada patokan ideal atau rumus pasti tentang bahan-bahan apa saja yang kita gunakan untuk media tanam pohon anggur. Yang penting intinya adalah 1 poros, 2 gembur, dan ketiga bernutrisi, dan tentunya membuat pohon kita menjadi tumbuh subur. Oke, setelah semua bahan disiapkan lalu mulai dicampur ya. Ini saya mulai mencampurkan kapur dolomit sekitar 2 genggam, saya rasa cukup. Kemudian lagi gunakan NPK yang sudah kita siapkan tadi sekitar 1 sendok makan, campurkan saja menjadi satu dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan ini. Kemudian selanjutnya lagi adalah cangkang telur yang sudah dihancurkan tadi ya. Saya menggunakan beberapa genggam karena ini sifatnya opsional.
Bisa digunakan, bisa tidak. Kalau punya ya gunakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya ya tidak usah, tidak perlu ribet, tidak perlu rumit. Setelah semua bahan dijadikan satu, kemudian aduk hingga rata. Karena setiap bahan metan tadi yang kita campurkan memiliki maksud dan tujuannya masing-masing, seperti contohnya kapur dolomit sebagai penetral pH tanah ya, agar tidak terlalu asam. Lalu NPK 1616 atau NPK seimbang tadi kita berikan dengan maksud adalah sebagai starter makanan awal ketika pindah tanam, dengan sifatnya yang bisa langsung diserap oleh tanaman itu sendiri. Jangan lupa untuk mengikatnya sebelum memasukkan media tanam ya, maksudnya mengikat tiang rambatan peralon listrik ini yang sudah disusupi oleh bambu agar lebih kuat. Dan juga lubang, tolong diperhatikan agar lubangnya ini agak sedikit diperbanyak. Kenapa lubang dalam pot tanaman anggur ini perlu diperbanyak? Karena agar ketika kita menyiramkan air ke dalam pot ini, air itu bisa langsung turun menetes ke bawah dan hanya sekedar membasahi atau membuat lembab sekitar media tanam, dan tidak membuat media tanam becek berlama-lama, karena pohon anggur jika terlalu lama dalam keadaan becek, akarnya bisa membusuk. Selain itu, fungsi dari lubang-lubang ini adalah untuk aerasi oksigen, karena akar membutuhkan oksigen juga untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, fungsi dari arang kayu ini sebagai penahan agar ketika kita menyiram media tanam tidak bocor bertebaran keluar ya. Selanjutnya, fungsi dari arang kayu ini juga dapat mencegah timbulnya jamur pada media tanam. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai tempat cadangan air karena sifatnya dapat menyerap air ya dan menyimpannya di dalam jangka waktu yang lumayan lama. Maka dari itu kita letakkan di paling dasar atau paling bawah. Kemudian keuntungan lain dari menggunakan arang kayu ini adalah sifatnya tuh ringan dibandingkan dengan pecahan batu bata ataupun pecahan genteng. Jadi ketika kita mau memindahkan pot ini, kita tidak terlalu mengeluarkan banyak energi ketika mengangkatnya ya. Sebelum membuka polybagnya, kita ukur atau kita sesuaikan dulu ketinggiannya antara tanaman dengan pot yang akan kita gunakan. Salah satu ciri bibit yang sehat adalah akarnya itu banyak ya, banyak akar putihnya. Akar putih ini adalah akar aktif yang berfungsi sebagai penyerap makanan, mencari nutrisi. Ini dilihat. Selain itu juga media tanamnya tidak langsung ambiar atau pecah ketika kita lihat seperti ini. Jadi hampir full padat dengan akar. Setelah semua siap, masukkan bibit ke dalam pot dan timbun dengan media tanam. Oke, hampir selesai. Hanya sekedar info saja, bibit yang saya tanam ini adalah jenis atau varian Ghost V. Dia adalah salah satu varian jenis anggur yang sangat recommended untuk dibuahkan, baik tanam grounding atau kebun maupun tanam tabulam pot seperti ini. Dan masih banyak lagi jenis varian anggur yang sangat genjah sifatnya atau mudah sekali untuk dibuahkan, seperti Jupiter, Dickson, Transfiguration, atau Academic. Itu bisa juga kalian coba tanam di dalam pot. Setelah selesai, kita bisa meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dan juga jangan lupa untuk memberi ganjalan bawah ya. Maksud dan tujuan dari pemberian ganjalan bawah pot seperti ini adalah agar air yang kita siramkan ke pot nanti ketika proses penyiraman, airnya bisa langsung menetes tiris ke bawah dan tidak mengendap di dalam media tanam berlama-lama, sehingga mencegah terjadinya pembusukan akar pohon anggur ini. Untuk penyiraman pertama ini kita lakukan penyiraman jenuh. Penyiraman jenuh itu maksudnya siram sebanyak-banyaknya sampai tumpe-tumpe. Tidak apa-apa, nanti 2-3 hari atau 4 hari ke depan kita tidak perlu menyiramnya. Setelah itu baru kita siram secara normal, tergantung kondisi. Kita cek media tanam, sekiranya kok kering kita siram, dan sekiranya kok masih basah tidak perlu disiram. Karena tabulam pot seperti ini media tanamnya itu terbatas, jangan lupa untuk memerhatikan nutrisi pemberian pupuknya. Per minggu kita bisa menggunakan pupuk kimia atau bisa menggunakan juga pupuk organik, atau bisa juga diselang-seling, 1 minggu pupuk kimia, 1 minggu kemudian pupuk organik. Untuk pupuknya kita bisa menggunakan NPK 1616 atau NPK 1519, dan untuk pupuk organiknya banyak pilihan. Kalau untuk pupuk organik kita bisa menggunakan Jakaba, menggunakan air lindi, atau pupuk organik cair lainnya. Yang jelas jangan terlalu berlebihan dalam pemberian pupuk, karena kita ingin tergesa-gesa pohonnya cepat besar, cepat berbuah,
tapi kita lupa akan pemberian pupuknya, sehingga nanti bisa menjadi overdosis yang bisa menyebabkan stagnatnya pertumbuhan dari tanaman anggur ini, atau bahkan bisa menyebabkan kematian pada pohon ini. Intinya kunci utama dari membuahkan pohon anggur adalah buat subur terlebih dahulu pohonnya, setelah itu buah akan menyusul. Dan untuk melingkarkan atau membentuk cabang primer, sekunder, dan tersier, kalian bisa menggunakan ring yang biasa dijual di toko-toko pertanian, atau bisa juga beli di toko bangunan ya, kawat untuk melingkarkan atau kawat rambatan untuk membentuk cabang-cabang dari pohon anggur ini. Bebas sesukanya, kalian bisa memilih model tralis, model para-para, atau bisa juga model apa itu namanya sekarang, model tirai. Untuk sampel saya menggunakan bahan sisa dari bambu, saya lingkarkan membentuk seperti ini. Karena bertani anggur itu tidak perlu harus mahal, kita bisa menggunakan bahan seadanya. Ingat hukum ekonomi, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Hehehe. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan silakan ditulis saran dan kritiknya di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.